penurapan penyelidikan dan penurapan air tanah. Nah, untuk yang ke-11 ini khusus kita akan bahas tentang penurapan air tanah. Apa itu penurapan? Penurapan itu adalah eksploitasi sebetulnya, ya. Jadi penurapan air tanah sebetulnya adalah eksploitasi air tanah. Bagaimana kita mengeksploitasi atau mengambil air tanah, ya. Jadi penurapan air tanah adalah eksploitasi air tanah. Nah, di dalam penurapan air tanah atau kita mengambil air tanah, pada prinsipnya ada metodenya, ya. Pada prinsipnya itu kita membuat lubang di tanah sampai kedalaman di bawah water table, ya. Jadi kita gali tanah sampai ketemu water table. Kemudian kita gali lagi di bawahnya sampai ke bawah. Nah, maka di dalam galian tadi akan ketemu air tanah. Jadi mulai water table ke bawah, ya. Jadi metodenya sebetulnya cuma itu saja. Bagaimana kita membuat lubang, menggali, kemudian sampai ketemu water table di tempat tersebut, kita gali lagi ke bawah. Nah, maka di situ akan membentuk kolam air. Nah, kolam air inilah yang akan kita eksploitasi, kita turap. Jadi apabila dirasa kapasitasnya tidak mencukupi, ya kita gali lagi ke bawah lagi, sehingga volume air tanah yang tergenang di situ semakin besar volumenya. Ya, kurang lagi kita perdalam lagi, ya. Jadi semakin dalam ke arah ke bawah dari water table, ya. Jadi prinsipnya cuma itu saja. Jadi penambahan volume tadi bisa kita gali ke arah bawah terus sampai di bawah water table, atau kita lebarkan, kita gali ke arah samping, kita perluas lubang tadi, galian tadi, ya, kubangan tadi kita perluas atau kita perdalam. Jadi itu. Nah, yang penting di dalam metode penurapan air tanah ini, yang penting jadi sebelum saudara melakukan penurapan air tanah, maka saudara harus memilih metodenya. Karena di sini ada beberapa metode yang akan kita bicarakan. Ada metode tegak, yaitu kita gali ke bawah, atau metode horizontal, menyamping, kita perlebar ke arah samping. Nah, di dalam pemilihan metode eksploitasi ini atau penurapan ini, maka beberapa pertimbangan yang harus kita lihat dulu. Yang pertama, kita lihat dulu kondisi geohidrologi daerah tersebut. Daerah di mana kita akan melakukan penurapan. Kita akan membuat sumur, kita membuat sumur bor, sumur gali misalnya. Kita lihat kondisi geohidrologinya. Bagaimana susunan batuan di situ, ya. Bagaimana kondisi susunan batuan tersebut? Bagian atasnya apa pasir, apa lempung, atau bahkan batu gamping dan sebagainya. Atau secara umum kalau secara geologi kita lihat stratigrafinya, urut-urutan layer batuan, lapisan batuan yang ada di daerah tersebut. Kita lihat dulu kondisi geohidrologinya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua kita lihat apakah di daerah yang akan kita buat sumur tersebut ada struktur enggak, struktur geologi seperti yang kita bahas kemarin, ya. Apakah ada rekahan-rekahan? Kalau rekahannya bagaimana, ya. Kemudian batuannya apakah batuan sedimen, batuan beku atau metamorf, ya. Susunannya seperti apa? Apakah ada strukturnya? Apakah pelapisannya ada? Apakah ada lapisan melensa dan seterusnya? Jadi kondisi geohidrologi penting kita tahu dulu sebelum kita melakukan pemboran. Khususnya ini apabila kita akan melakukan pemboran dalam yang akan kita eksploitasi air tanah dalam volume yang cukup besar, ya. Kondisi geohidrologi kita perhatikan. Yang kedua adalah kuantitas dan kualitas air tanah yang diperlukan, yang akan kita ambil. Jadi kita tanya dulu kepada orang yang memesan kepada kita untuk mencari air tanah di daerah tersebut. Berapa jumlahnya, apa volumenya, berapa debitnya.
Artinya di sini adalah kuantitas. Ya, kuantitasnya mau berapa sih? Berapa debitnya? Berapa liter per detik? Mau setengah liter per detik? Mau 1 liter per detik? Mau 2 liter per detik? Kita tahu dulu kuantitasnya. Karena dengan kita tahu kuantitas atau debit yang akan kita ambil air tanah di daerah tersebut, kita akan mempertimbangkan volume air di situ. Volume di situ nanti akan ada kaitannya dengan kondisi geohidrologinya. Bagaimana perlapisan, tebal lapisan akifer di situ? Apakah tebal lapisannya tipis atau tebal sekali? Kalau tipis, otomatis mungkin debit yang kita bisa ambil relatif kecil karena katakanlah hanya ada lapisan batu pasir, lapisan pasir yang relatif tipis. Maka kandungan volume air tanah di situ juga tidak begitu besar, sehingga kalau kita eksploitasi dalam jumlah yang besar akan cepat habis, ya. Sehingga kita harus tahu berapa kuantitasnya. Kita lihat kondisi geohidrologinya, bagaimana perlapisannya, apakah akifernya tadi tebal atau tipis. Kalau tipis dengan kuantitas yang diminta akan tidak cocok, maka kita cari lagi apakah ada lagi di bawahnya kondisi perlapisan-perlapisannya, ya. Seperti itu. Jadi kita lihat kondisi geohidrologinya kaitannya dengan kuantitas, berapa jumlah yang mau atau volume yang diminta. Kita tanyakan dulu. Kemudian yang kedua kita tanyakan kualitas air tanahnya. Ya, kita tanya peruntukannya, untuk apa air tanah ini akan diambil? Penggunaannya untuk apa? Apakah untuk air minum, untuk industri, untuk irigasi, atau untuk perikanan misalnya? Ini kaitannya adalah dengan kualitas, karena bisa jadi kita ngebor sampai dalam, kemudian kita ambil, ternyata kualitas air tanahnya jelek, karena akifernya mungkin jelek. Mungkin dulunya akifer tersebut adalah misalnya dulu bekas rawa, maka air tanahnya juga kualitasnya akan jelek kalau untuk air minum. Tapi mungkin kalau sekedar untuk perikanan, untuk irigasi, nggak masalah. Sehingga bisa kita ambil, walaupun kualitasnya seperti itu, pada kedalaman sekian, ya sudah kita ambil untuk memenuhi volume yang diminta tadi. Tapi kalau tujuannya tadi adalah untuk air minum, maka pasti kualitasnya adalah persyaratannya adalah cukup ketat. Seperti yang kita bicarakan kemarin tentang kualitas air tanah. Kalau untuk air minum pasti nggak boleh ada kemarin biologinya misalnya, kandungan biologinya, kadar kimianya dan seterusnya. Maka kita harus tahu peruntukannya. Kalau untuk kualitas air tanah, misalnya, pada kedalaman ini dulunya akifernya adalah bekas rawa, atau bekas danau, atau bahkan bekas laut. Maka kualitas air tanahnya tidak cocok untuk air minum. Jadi dari awal kita sudah tahu dulu, berapa sih volume yang akan diambil, berapa debitnya, berapa liter per detik, 0,1, 0,5 atau 1 liter per detik dan seterusnya. Kemudian kaitan kualitas kita tanyakan, untuk apa ini nanti air minumnya? Karena apa? Jangan sampai kita ngambil air tanah tapi kualitasnya tidak cocok untuk sebagai peruntukannya. Ya, maka kita harus dari awal, karena nanti kita akan ngebor, akan menentukan saringan tadi, air tanah itu diambil atau tidak. Kalau diambil, maka pipa tadi kita tanam di situ adalah pipa saringan yang ada lubang-lubangnya. Tetapi kalau tidak kita ambil, walaupun di situ adalah banyak air akifer, maka pipanya kita sebagai pipa buta, pipanya tidak kita lubangi. Artinya apa? Pipanya utuh, tidak ada lubangnya. Maka pada saat kita pompa, air tanah pada lapisan akifer yang jelek tadi tidak akan terangkat. Ya. Jadi nanti kaitannya dengan perencanaan peletakan pipa sumur dalam tadi. Apakah di daerah di lapisan tersebut
perlu kita pasang pipa saringan, artinya pipa tersebut kita lubangi, artinya apa? Air tanah di situ bisa kita ambil, atau kita pasang pipa buta, pipa yang tidak ada lubang-lubangnya, sehingga air tanah di situ tidak bisa kita sedot, karena kualitasnya jelek, memang kita hindari. Ya, jadi ini perencanaannya, bagaimana kuantitasnya, bagaimana peruntukan, kaitannya adalah dengan kualitas. Kita tanya dulu kepada orang yang memesannya. Kemudian yang ketiga, pertimbangan lainnya adalah peralatan dan tenaga yang tersedia. Peralatannya, kira-kira kita mau ngebor berapa dalam? Apakah dengan bor yang dalam, dengan kemarin dengan bor tumbuk, bor putar, atau apa peralatan yang kita perlukan? Kaitannya nanti dengan kita tahu pada poin pertama, kondisi geohidrologi di bagaimana, maka kita bisa menentukan, oh peralatannya kita harus pakai bor tumbuk misalnya, oh karena batuan di situ adalah batuan keras, maka kita pakai bor tumbuk misalnya peralatannya. Kemudian tenaga yang tersedia, ya tentang mengebor ini ya kita pakai tenaga master bornya, bisa saja orang tenaga STM, bukan kita. Biar saja yang ngebor master bornya adalah mungkin orang anak-anak lulusan STM, sedangkan yang menganalisis log bor tadi maupun cuttingnya, bisa cutting, bisa log, maka adalah kita sebagai geologis. Oh, pada kedalaman pada dibor kedalaman 0 sampai 3 meter, oh ini tanah biasa, kita buat lognya. 3 meter sampai 5 meter, oh ketemu lempung, kita buat lognya. Ternyata 5 meter sampai 10 meter, oh ketemu batu pasir, kita buat lognya. Jadi nanti yang membuat log adalah kita, bukan master bor. Master bor hanya ngebor saja, dia akan ngikut kepada kita, ya. Jadi peralatan dan tenaga yang tersedia, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah biaya. Kaitannya adalah dengan tadi. Misalnya, oh kondisi geohidrologinya, mau ngebornya di mana? Ngebornya di perbukitan sana. Waduh, bisa enggak ngangkut peralatan pemboran sampai sana, mau truknya misalnya. Kalau enggak, apakah harus dipikul oleh tenaga kasar, ya, dipikul sampai ke atas? Maka ini bisa kita kalkulasi pada biaya tadi, termasuk kondisi geohidrologinya, lokasinya bagaimana, terjangkau atau tidak oleh roda 4, ya, semuanya nanti masuk ke biaya. Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan di dalam kita memilih metode pemboran, penurapan air tanah tersebut. Inilah yang kita pertimbangkan, bagaimana kondisi geohidrologinya, apa saja batuannya, urut-urutannya bagaimana, stratigrafinya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan sebagai untuk dasar pemilihan metode yang akan kita gunakan. Ya. Jadi bagaimana kondisi geohidrologi di sini? Kalau mau aman, sebelum kita ngebor, ya kita harus melakukan pemboran eksplorasi dulu. Itu paling aman. Jadi sebelum kita buat sumur bor untuk penurapan, untuk sumur eksploitasi, kita buat sumur eksplorasi dulu. Kita bor, oh tadi ya, pada kedalaman 0 sampai dari muka tanah sampai 3 meter, oh tanah biasa. 3 meter, kemudian kita bor lagi 3 meter sampai misalnya 5 meter lempung, 5 meter ke bawah sampai kedalaman 10 meter batu pasir, dan seterusnya sampai kedalaman 40 meter ke bawah misalnya. Maka kita bisa buat lognya, oh berarti pada kedalaman sekian ini adalah aquifer, pada kedalaman sekian adalah misalnya lempung, oh ini impermeable. Maka kita bisa tahu, oh aquifer di tempat kita itu apakah aquifer tertekan atau aquifer bebas. Maka kita tahu urut-urutannya, termasuk adalah ketebalan aquifernya tadi, pasirnya tadi.
itu dari pemboran, itu akan akurat sekali. Maka kita sarankan kepada yang memberi pekerjaan kepada kita akan melakukan pemboran eksplorasi dulu. Itu pasti hasilnya akan bagus. Tetapi pemboran eksplorasi kan mahal. Maka terkadang, aduh kok mahal sekali, belum buat sumur eksploitasinya, baru sumur eksplorasi. Iya Kak, itu akan bagus sekali hasilnya. Kalau enggak punya uang, ya sudah, kita pakai yang mungkin lebih murah dari pemboran eksplorasi. Kita buat geofisika, misalnya dengan geolistrik. Ya sudah, kita ajukan proposal. Ini loh, kita sebelum melakukan pemboran eksploitasi, saya akan melakukan untuk mengetahui susunan batuan, urutannya, tebalnya, dan sebagainya, saya akan memakai metode geolistrik dulu, misalnya. Geolistrik lebih murah, ya. Maka karena apa? Dengan bentangan 100 meter di permukaan, maka kita bisa tahu secara vertikal 200 meter batuannya apa saja. Ya. Nah, dari geolistrik kita tidak bisa tahu apakah ini batu pasir atau apa, tapi kandungan airnya permeable atau impermeable, maka kita bisa tahu. Makanya dia akurasinya lebih rendah daripada kalau kita melakukan pemboran eksploitasi tadi. Gitu. Waduh, enggak punya uang lagi. Waduh, gimana? Karena apa? Kalau kita tidak tahu kondisi geologi dan geohidrologi daerah tersebut, riskan bagi kita. Pengalaman dalam pemboran saya, terkadang ya kita ngebor kan tidak tahu bawahnya itu seperti apa, pokoknya ngebor, tiba-tiba pada kedalaman 30 meter misalnya ketemu lempung yang cukup liat dan tebal, ya. Padahal kita pakai bornya bor putar, maka bor tadi akan terjepit karena kita tahu sifat lempung adalah liat, ya. Maka tidak bisa berputar lagi bor kita, ya sudah berhenti. Ditarik tidak bisa, diambil lagi tidak bisa, diteruskan juga tidak bisa. Akhirnya apa? Ya sudah ditinggal, hilang apa? Mata bor kita, rangkaian pipa kita tadi sampai kedalaman 40 meter. Ya sudah kita tinggal. Atau mungkin kita tidak tahu, kita langsung ngebor. Terus tiba-tiba misalnya kita ngebor di daerah Kars, di Batu Gamping yang banyak gua dalam tanah, sungai bawah tanah, dan sebagainya. Pada saat kita ngebor dengan bor putar, jadi metodenya dengan bor putar, tiba-tiba si mata bor tadi masuk turun, ya sudah berputar di situ aja. Karena apa? Dia tidak bisa berputar turun karena tidak kontak dengan batuannya. Dia hanya menggantung saja pada ruang kosong, pada gua atau danau atau gua dalam tanah, ya. Maka ya sudah, kita berputar saja di situ, tidak bisa turun lagi. Karena apa? Mata bornya hanya mengenai ruang kosong, tidak kontak dengan batuan, ya tidak turun lagi. Ya sudah, berputar aja di tempat situ saja. Akhirnya apa? Ya sudah, kita tinggal, hilang rangkaian dan mata bor tadi, padahal mata bornya mahal. Rugi kita. Atau kita tidak tahu, kita di daerah ternyata di daerah tertentu di atasnya batuan sedimen. Tiba-tiba pada kedalaman 50 meter misalnya, loh, ketemu batuan beku, bekunya cukup tebal, mungkin ada intrusi yang cukup besar. Maka jelas mata bornya lebih mahal lagi, karena apa? Kekerasan batuan tadi jauh lebih keras daripada batuan sedimen, karena ini adalah batuan intrusi. Maka kita tidak duga, wah ini mata bornya bisa saja rusak, patah, karena tebal tadi. Akhirnya apa? Ya mata bornya rusak. Nah, inilah yang akan merugikan kita. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, apakah di kedalaman sekian ada lempung, apakah ada ruang kosong pada batuan gamping atau kars, atau ada batuan beku dan sebagainya. Kita tahu dari mana? Ya dari stratigrafi daerah tersebut. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan kita geolistrik atau dengan pemboran eksplorasi. Itu. Kalau misalnya yang memberikan pekerjaan kita masih, wah mahal, nggak punya duit,
gimana? Apakah kita tinggal? Ya nggak jadi, ya sudah, ambil saja. Ya sudah, adanya dana seberapa untuk kita tahu kondisi geohidrologi daerah tersebut. Cuma sekian misalnya, ya sudah ambil saja. Tapi kita harus tahu stratigrafi daerah tersebut. Caranya gimana? Ya kita kan punya peta geologi regional, ya stratigrafinya daerah pakai itu, tapi kan kasar sekali. Peta geologi regional itu skalanya 1:100.000, itu sangat kasar sekali. Jadi tidak akurat, malah saya anjurkan nggak usah pakai peta dengan skala 1:100.000 peta geologi regional tadi. Caranya apa? Ya sudah, kalau misalnya ya kita terpaksa ke perpustakaan yang ada geologinya, jurusan geologi. Katakanlah kalau di Jogja kita ke Akprin, mungkin ke UPN, ke mana? STTNAS sekarang apa ITJ ya, yang ada jurusan geologinya. Pasti di situ mahasiswanya kan pernah melakukan mapping tugas akhirnya. Misalnya saya akan ngebor di daerah Pacitan, saya cari aja ke Akprin misalnya, ke perpustakaan nyari skripsi dari mahasiswa kita pinjam karena skala mapping untuk skripsi itu 1:25.000, jadi cukup detail daripada kalau kita pakai skala 1:100.000 peta regional tadi. Maka ya sudah pakai, kita cari saja, kita cari daerah Pacitan yang kebetulan ada, maka kita pinjam, kita copy misalnya, maka kita tahu kondisi stratigrafi di daerah Pacitan tadi, daerah misalnya daerah kecamatan apa di daerah Pacitan misalnya, oh itu sudah pernah dipetakan, kita pinjam saja di perpustakaan itu, kita copy, maka kita tahu secara kasar urutan stratigrafi di daerah tersebut. Oh ternyata bagian atasnya adalah batu gamping, napal misalnya, obat, kemudian di bawah lapisan penyusun yang kedua misalnya adalah tuf, kemudian ada pasir dan sebagainya. Maka kita bisa tahu stratigrafi di daerah tersebut. Tapi cukup apa ya, akurasinya kasar sekali. Ya minimal geolistrik lah, minimal geolistrik. Kalau enggak ada ya pakai itu, tapi sangat kasar sekali. Jadi kita harus tahu kondisi geohidrologi tersebut, kaitannya nanti dengan biaya. Agar jangan sampai pada saat kita pemboran kita mengalami kecelakaan tadi, maksudnya bornya tidak bisa diteruskan, kita tinggal rugi. Misalnya di daerah Lempung tadi, atau di daerah Kars pada gua dalam tanah, atau ada kita menemukan intrusi yang cukup tebal, batuan beku, maka biayanya lebih mahal lagi. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita harus tahu kondisi geohidrologi itu. Caranya apa? Ya dengan minimal, ya dengan itu tadi lah, geolistrik. Geolistrik kan nggak begitu mahal ya, dibandingkan dengan pemboran eksplorasi. Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan pada pemilihan metode eksploitasi. Dasarnya adalah, pertimbangannya adalah ini, kondisi geohidrologi, terutama yang itu. Kemudian kuantitas, debit yang diperlukan, kemudian kualitas kaitannya dengan peruntukannya nanti air tanah tersebut untuk apa, kemudian peralatan dan tenaga yang tersedia, baru biaya. Nah biaya ini kan tawar-tawaran, wah kami tidak punya uang segini, ya sudah kita turunkan. Ya sudah, Anda usah pemboran eksplorasi, kita pakai geolistrik. Waduh masih kurang, ya sudah kita pakai cara kasar tadi. Ya mungkin kita cari informasi tentang kondisi geologi dan geohidrologi daerah tersebut, mungkin dengan tadi literatur dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Belum, kita lanjut ya. Oke. Nah, atas dasar tadi pemilihan pertimbangan tadi, maka ada beberapa metode penerapan, yaitu pertama secara mendatar, jadi eksploitasi secara mendatar.
Ini jenisnya ada liang pengumpul, parit pengumpul, terowongan pengumpul, dan sumur pengumpul. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian ada metode yang kedua, yaitu eksploitasi secara tegak. Ya, kita membuat sumur secara tegak ke arah dalam, vertikal. Misalnya kalau yang dangkal ya sumur gali lah, sumur penduduk ya, sumur dangkal. Kalau dalam ya pakai sumur bor, ya, sumur bor. Ya, jadi ada dua, ada mendatar, ada tegak. Mendatar itu adalah menyamping. Kita membuat memperbesar luasan ke arah menyamping. Sedangkan penurapan secara tegak kita menambah luasan dengan memperdalam, yaitu secara vertikal. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah dengan metode eksploitasi atau penurapan air tanah secara mendatar. Nah, penurapan ini dibedakan menjadi 4 macam secara mendatar ini, yaitu ada liang pengumpul, yang disebut atau dimaksud dengan liang pengumpul di sini adalah penurapan air tanah secara mendatar dengan menggunakan saluran terbuka, yaitu dengan memotong muka air tanah. Artinya apa? Kita membuat parit lah ya, parit, karena ini kan mendatar, kita buat parit, ya, parit memanjang. Parit ini pasti terbuka, ya, terbuka. Jadi yang penting bahwa parit tersebut kita perdalam, semakin dalam, sampai memotong water table daerah tersebut. Setelah memotong water table, kita masih gali lagi kira-kira 2-3 meter dari water table, kemudian kita memanjang ke arah samping, ya, ke arah mendatar. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk liang pengumpul ini, karena liang pengumpul ini biasanya terbuka ya, tidak tertutup di bagian atasnya, maka dia akan berhubungan langsung dengan udara, dengan atmosfer. Maka kemungkinan dengan metode liang pengumpul ini akan terjadi, bisa saja terjadi pencemaran lewat udara atau tanah di sekelilingnya karena terbuka tadi. Ya. Sehingga sebaiknya liang pengumpul dibuat di daerah yang cukup jauh dari pemukiman, dari industri dan sebagainya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Nah, ini liang pengumpul ini kalau dipakai untuk air minum jelas berbahaya karena kemungkinan tercemar tadi. Tapi kalau peruntukannya untuk irigasi, nggak masalah. Artinya tercemar oleh udara dan sebagainya kan nggak masalah karena itu hanya untuk irigasi. Sehingga metode liang pengumpul ini biasanya memang dipergunakan, peruntukannya adalah untuk irigasi air tanah tersebut untuk mengairi sawah dan sebagainya. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ini biasanya sangat baik di daerah pedesaan ya tadi, karena tidak banyak pencemaran atau karena untuk irigasi ya tidak ada masalah. Nah, penerapan metode ini telah dikembangkan ya di Klaten, itu dikenal sebagai bak air dengan lebarnya sampai 10-20 meter ya, lebarnya, sedangkan panjangnya sampai 100 meter. Jadi liang tadi lebarnya 10-20 meter, panjangnya menyamping tadi sampai 100 meter. Kedalamannya berapa? Ya sampai memotong water table. Ya. Nah, selain itu dikembangkan di daerah Nganjuk, ya, di Nganjuk ini juga banyak ya dipakai metode ini untuk irigasi. Nah, kedalaman permukaan tanah itu sebaiknya lebih dalam antara 1-1,5 meter dari water table. Ya, karena untuk mengantisipasi kalau terjadi musim kemarau. Kalau musim kemarau kan kemungkinan water table-nya turun, ya, turun karena musim panas. Tidak ada hujan, tidak ada infiltrasi. Maka untuk mengantisipasi turunnya water table, maka kedalaman tadi, parit tadi kita perdalam lagi sekitar 1-1,5 meter. Nah, itu.
Nah, liang pengumpul ini dibuat dengan posisi arah memanjang yang tegak lurus dengan arah aliran air tanah. Pada umumnya, pembuatan liang pengumpul ini terletak di bawah deretan rembesan atau mata air atau dibuat sejajar dengan aliran sungai. Bentuk yang baik adalah bertangga dan umumnya dilakukan pada daerah yang air tanahnya dangkal. Jadi seperti ini pada gambar ini ya. Kita tahu air tanah bebas biasanya dikontrol oleh morfologi ya. Morfologinya seperti miring ke sini, maka biasanya water table-nya juga akan mengikuti topografi setempat. Maka ini kira-kira seperti ini. Kalau water table-nya seperti ini, berarti arah alirannya adalah ke arah kanan sini. Nah, setelah itu kita tahu, kita potong di sini, kita gali, nah kita gali seperti ini sampai memotong water table. Nah, inilah parit ini. Kemudian kita buat memanjang ke sana sampai 100 meter misalnya. Jadi prinsipnya adalah parit tersebut kita buat tegak lurus dengan arah aliran air tanah di daerah tersebut. Jadi kalau bisa sebelumnya saudara melakukan pemetaan air tanah untuk mengetahui arah aliran air tanah di daerah tersebut. Di praktikum kan sudah ada ya, kita mencari atau mengetahui arah aliran, yaitu dengan mapping air tanah, pemetaan air tanah. Maka kita tahu, katakanlah di daerah tersebut, water table flow-nya atau aliran air tanahnya ke arah dari utara ke selatan misalnya, dari utara ke selatan. Maka kita membuat paritnya memanjang, memotong tegak lurus, relatif tegak lurus dari arah aliran air tanah tadi. Arah alirannya dari utara ke selatan. Ya kita buat paritnya adalah memanjang dari arah barat sampai di timur. Kira-kira segitu tadi ya, bisa 50-100 meter. Ya. Jadi arah memanjangnya tadi barat timur. Karena apa? Relatif tegak lurus dengan arah aliran daerah tersebut, yaitu yang dari arah alirannya adalah dari utara ke selatan. Maka kita potong parit tersebut, arahnya adalah tegak lurus, maka arahnya adalah barat timur. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa ya? Bisa, Bang. Bisa, oke. Jadi paritnya relatif tegak lurus dengan arah aliran air tanah setempat. Kalau arah alirannya dari utara ke selatan, ya kita buat paritnya memanjang dari barat ke arah timur. Panjangnya seberapa? Ya sesuai kebutuhan saja. Yang penting kedalamannya parit tersebut adalah sampai memotong di bawah water table-nya. Kalau bisa ya 1,5 sampai 3 meter dari water table, memanjang tadi ke arah barat timur, gitu ya. Nah, risikonya tadi karena dia parit terbuka, ya terjadi kemungkinan pencemaran. Tapi kalau itu untuk irigasi, ya nggak masalah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan metode parit pengumpul. Ini sama dengan yang tadi. Cuma bedanya parit tadi, kalau tadi terbuka, kemudian kalau yang ini ditutup. Mungkin dengan beton di atasnya, atau paritnya tadi kita buat dengan bis beton. Ya, bis beton yang kalau kita jalan di pinggir jalan orang buat parit saluran-saluran air di perkotaan itu kan pakai bis beton aja enggak apa-apa, kan itu tertutup. Atau pakai pipa misalnya, maka itu akan lebih aman lagi dari proses pencemaran. Bedanya cuma di situ saja. Metodenya sama dengan yang tadi. Bedanya hanya tidak terbuka, sehingga kalau itu di perkotaan airnya juga tidak tercemar oleh udara dan sebagainya ya, oleh lingkungan. Setidak-tidaknya kalau kita pakai bis beton atau kita pakai paritnya, kita pakai pipa yang besar, maka dia bersifat impermeable, maka akan bagus, tidak tercemar. Ya, prinsipnya sama. Kemudian yang ketiga adalah dengan terowongan pengumpul. Ya, ini apabila memang di daerah tersebut sulit sekali air. Misalnya daerah tersebut adalah daerah misalnya daerah batuannya batuan keras, batuan beku misalnya. Kan sulit, batuan beku bukan aquifer, tetapi kalau batuan bekunya banyak retakan dan retakannya saling berhubungan, maka dia bisa sebagai aquifer. Artinya apa?
dia bisa menyimpan air dan bisa meneruskan air, melewatkan air. Ya sudah, adanya itu mau apa lagi? Ya kita terpaksa membuat terowongan pada batuan beku tersebut. Ini jarang di Indonesia, ya, karena kita tahu batuannya kan banyak sedimen. Nah ini yang ini terjadi di Irak. Nah, di Irak memang daerahnya adalah batuan beku, ya. Batuan bekunya retak-retak, letakannya saling berhubungan, maka akhirnya dibuat terowongan tadi. Terowongan tadi dari retakan-retakan tadi yang tadi memusat ke dalam terowongan tadi. Jadi terowongan tadi sebetulnya kayak sungai bawah tanah tadi. Kita buat sungai bawah tanah tapi berbentuk terowongan pada batuan beku yang banyak retakan-retakannya. Mahal ini. Risikonya juga bahayanya runtuh. Oleh karena itu untuk membuat terowongan ini biayanya di samping mahal, maka konstruksinya juga harus benar-benar dikhawatirkan kalau runtuh karena banyak retakan-retakan. Ya ini terpaksa kalau memang di daerah tersebut tidak ada air hanya pada batuan beku. Contohnya di Irak tadi. Kalau di Irak dinamakan kanat itu, saluran kanat, namanya kanat. Ya, kalau di Indonesia jarang. Oke ya. Jadi cara dengan terowongan ini apabila batuannya adalah keras, akifernya retak-retak, atau pada batuan vulkanik, gunung api dan sebagainya, atau pada endapan kipas aluvial. Kalau itu adalah aluvial, ya, karena aluvial biasanya tipis, maka kita buat terowongan memanjang. Atau pada pulau kecil, ya. Jadi kalau ada pulau kecil, kita mau eksploitasi dengan sumur dalam, jangan. Tidak dibolehkan itu, tidak diizinkan. Karena dengan pulau kecil kita membuat sumur dalam vertikal, kita eksploitasi, maka akan terjadi penurunan muka air tanah pada saat kita eksploitasi. Akan terjadi drawdown. Nah, kalau terjadi drawdown sampai dalam, bisa saja sumur tadi akhirnya menjadi asin. Karena apa? Terintrusi oleh air tanah asin di daerah tersebut. Oleh karena itu, agar kita menghindari terjadinya drawdown yang cukup dalam dengan sumur vertikal tadi, maka kita hindari. Maka kita buat secara mendatar. Sehingga kalau mendatar tadi dengan terowongan tadi tidak akan terjadi penurunan muka air tanah atau drawdown yang cukup tajam. Sehingga air tanah di situ tidak terintrusi oleh air asin. Jadi ini diterapkan juga apabila kita akan mengeksploitasi air tanah pada pulau-pulau yang kecil. Jangan kita membuat sumur vertikal, sumur bor ke arah dalam. Dikhawatirkan tadi, kalau dieksploitasi, terjadi drawdownnya cukup dalam, bisa saja terjadi intrusi. Maka justru sumur bor tersebut sekarang jadi asin. Akhirnya apa? Tidak sesuai dengan peruntukannya pada saat diminta oleh yang bersangkutan. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Yang keempat adalah sumur pengumpul. Ya. Ini berupa sebuah sumur sebetulnya adalah sumur gali ya, sama seperti sumur. Tetapi kenapa Pak? Kok bukan vertikal? Kalau sumur gali kan vertikal. Tapi kenapa ini mendatar, horizontal? Ya karena yang kita eksploitasi sebetulnya adalah yang mendatar. Jadi sumur gali ini adalah fungsinya adalah kita buat lubang yang cukup besar sehingga orang bisa masuk, mungkin bisa sampai diameternya bisa sampai 5 sampai 10 meter. Nah, kita buat sumur ya, kemudian orang bisa masuk, kita bisa memasukkan pipa ke dalam aquifer di daerah tersebut. Ya, ini khususnya adalah untuk pada daerah-daerah yang aquifernya tipis. Biasanya di daerah-daerah pantai gitu ya, bekas pantai dan sebagainya. Biasanya di situ kan endapannya berselang-seling karena ciri khas dari endapan laut pantai. Biasanya
ada lapisan pasir, layer pasir tipis, mungkin hanya 10 cm, 5 cm, 10 cm, ya, 15 cm. Kemudian di atasnya lempung lagi, tipis lagi, di atasnya ada pasir lagi, tipis lagi, sekitar 10 cm lagi. Nah, itu berselang-seling seperti itu. Itu adalah ciri endapan-endapan pantai ya. Nah, kalau kita akan mengeksploitasi air tanah di bekas pantai tersebut, di mana lapisannya tipis-tipis, lempung, pasir, dan sebagainya, maka berarti aquifernya tipis. Artinya apa? Volume aquifer tersebut sedikit air tanahnya, karena cuma 10 cm, 15 cm. Tetapi banyak, karena apa? Selang-seling tadi, pasir 10 cm, lempung, pasir lagi 15 cm, lempung lagi, dan seterusnya. Aquifernya tipis-tipis, tapi cukup banyak. Maka kita pakai metode sumur pengumpul tadi. Ya, kita buat sumur gali, kemudian pada lapisan pasir yang 10 cm, 15 cm tadi kita tusuk dengan pipa ke arah menyamping. Maka jadilah dia sepertinya yang kita eksploitasi adalah secara mendatar. Ya, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi kita bor, kita membuat sumur gali, oke. Kita bisa turun di sini. Kemudian pada lapisan pasir yang tipis tadi kita masukkan pipa, baik ke arah kiri, ke arah kanan, ya, barat, timur, selatan, utara, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari atas, kira-kira sumur galinya adalah ini. Kemudian pada lapisan pasir yang tipis tadi, kita tusukkan atau kita masukkan pipa ke sana. Pipa ke sana, pipa ke sana, dan seterusnya. Sehingga yang kita ambil adalah, ini adalah lapisan pasir ini. Sehingga seperti bertangga-tangga. Di sini kita masukkan pipa, pasir yang tipis tadi, di sini ada pasir tipis lagi, kita masukkan lagi, di atasnya kita masukkan lagi. Maka bentuknya adalah seperti ini, akan melingkar. Nah, baru setelah itu kita pompa. Sehingga sebetulnya ini adalah yang kita hisap, kita sedot, itu adalah secara mendatar. Sehingga dikatakan sebagai liang pengumpul. Liang pengumpulnya apa? Liang pengumpulnya adalah sumur gali ini. Tetapi eksploitasinya adalah secara menyamping. Jadi seperti ini. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Coba. Cukup ya? Oke. Ya, saya kira ini perlu nanti saudara baca sendiri lah. Tetapi dari sini bisa jadi dari lapisan pasir yang tipis-tipis ini dengan metode tadi kita tusuk dengan pipa ke arah menyamping, maka bisa jadi sumur produktif, ya, dengan debit bisa sampai di atas 40 liter per detik, ya, bisa 40 liter per detik. Jadi dari lapisan yang tipis tadi, karena tadi kita buat secara menyamping dan bertangga tadi, maka jadilah sumur produktif. Ya, ini pernah saya kerjakan ya di daerah Brebes, ya, Brebes kan daerahnya pantura ya. Jadi itu adalah aquifer pantai. Jadi ada pasir tipis, ada lempung, ada pasir lagi tipis, dan seterusnya. Di mana dipakai untuk irigasi bawang merah. Untuk irigasi airnya, untuk peruntukannya untuk mengairi tanaman bawang merah. Brebes kan terkenal ya sebagai produk tanaman bawang merah. Jadi cukup luas sawahnya, sawah untuk bawang merah. Tetapi di sana kan tak ada hujan, kurang air untuk mengairi tanaman atau sawah bawang merah tadi. Maka oleh komunitas petani bawang sana memesan sumur-sumur tadi, sumur eksploitasi. Tetapi karena kondisi aquifernya pantai, jadi tipis-tipis, pasir, lempung, tipis-tipis, maka kita pakai dengan metode ini.
ya, dengan metode sumur pengumpul seperti ini tadi. Nah, ini sudah kita terapkan di Brebes sana untuk pertanian bawang merah karena memang kondisi akifernya akifer endapan pantai, jadi cirinya seperti itu. Lah apa ya kita tinggalkan? Ya enggak, ya terpaksa kita menyesuaikan metodenya dengan metode sumur pengumpul tadi. Oke? Ya, ini nanti silahkan saudara baca. Ada pertanyaan sampai sumur mendatar, eksploitasi sumur mendatar? Enggak ada? Kalau enggak ada, saya lanjutkan, yaitu dengan metode yang kedua, yaitu dengan eksploitasi secara tegak atau penerapan secara vertikal. Nah, hal ini bisa dilakukan pada air tanah dangkal, ya. Kalau di daerah tersebut airnya dangkal, water table-nya dangkal, ya sudah kita pakai sumur gali saja, sumur penduduk saja, enggak masalah. Kalau kering gimana? Ya kita perdalam lagi, kita gali lagi. Kalau water table-nya turun lagi, kering lagi, ya kita perdalam lagi. Cuma itu. Kemudian yang kedua, kalau di daerah tersebut air tanahnya cukup dalam, atau bisa saja air tanahnya di situ dangkal, tetapi jelek kualitasnya untuk air minum, ya kita cari aquifer yang dalam. Kita tidak pakai, mungkin daerah tersebut bekas rawa, dengan sumur-sumur dangkal kita sudah dapat air tanah, tetapi karena itu bekas rawa, airnya payau, air tanahnya, maka tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya untuk air minum. Ya kita gali lagi dalam, maka semakin dalam kita pakai metode pemboran. Jadi di sini bisa secara tegak untuk yang daerah dangkal dengan sumur gali, atau sumur gali bisa saja tapi kualitasnya jelek, maka kita perdalam lagi dengan sumur bor. Kita cari air tanah yang kualitasnya bagus, mungkin agak ke bawah lagi ya. Ya, jadi kalau sumur gali ini ya, saya kira ini sudah umum dijumpai di masyarakat kita, di mana-mana kita memakai sumur gali biasa. Ya, ya ini silakan baca. Biasanya kita gali pada akhir musim kemarau. Kenapa akhir musim kemarau? Karena pada akhir kemarau water table di situ sangat sangat dalam ya, karena tidak ada pasokan air, tidak ada infiltrasi dari air hujan. Maka sebaiknya itu. Karena apa? Kalau pada musim kemarau berarti kan kita gali cukup dalam karena water table-nya dalam. Sehingga diharapkan pada musim kemarau justru air tanahnya naik lagi, maka volumenya semakin besar. Jadi ini sebaiknya tetapi kan sekarang musim nggak tepat lagi ya karena adanya global pemanasan global, global warming, ya, ada pemanasan global. Bayangkan sekarang apa? Harusnya April September itu adalah musim kemarau. Sedangkan Oktober Maret mestinya adalah musim hujan. Nah sekarang kita bulan apa? Juni. Harusnya April sampai September itu kemarau. Harusnya kita kemarau, tapi masih hujan saja kan. Sekarang masih ada hujan. Sehingga kalau berpatokan dengan musim memang sekarang karena adanya pemanasan global jadi rusak semuanya. Ya ini contoh sumur gali lah ya. Sumur gali dengan pipa dragon misalnya seperti ini. Ya. Jadi pada dasarnya sumur terbuka ya, dan bila memungkinkan pada dinding sumur bagian bawah tidak diberi bis beton biar air tanahnya masuk ke dalam lubang tersebut lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah dengan sumur dalam ya, dengan sumur dalam ini untuk menurap air tanah dari aquifer yang letaknya dalam, terutama untuk aquifer tertekan, untuk aquifer setengah tertekan dalam jumlah debit yang cukup besar, ya, maka kita memakai sumur dalam. Nah, pengambilan air tanah secara besar-besaran pada aquifer dangkal sangat berbahaya karena bisa mengganggu untuk keseimbangan lingkungan. Jadi ada aturannya ini. Jadi kalau saudara dapat proyek untuk ngebor, itu ada aturannya, jangan main tembak saja. Karena air tanah di daerah tersebut melimpah, sementara industri
yang memesan sumur saudara membutuhkan air yang banyak. Karena airnya dangkal, ya sudah, pemborannya dangkal saja, tapi eksploitasinya besar. Itu enggak boleh. Karena apa? Bisa menurunkan muka air tanah secara tajam. Jadi akan terjadi drawdown yang cukup tajam. Akibatnya apa? Sumur-sumur penduduk di sekitarnya menjadi kering. Dulu ada kasus di Bandung. Ada perusahaan tekstil, kan butuh air banyak, perusahaan tekstil. Dia ada di tengah pemukiman penduduk pabrik tekstil tersebut. Dia membutuhkan air, dia karena cari gampang, cari murah, ya pakai sumur dangkal saja. Tetapi eksploitasinya terus. Ya, jadi sumurnya sumur dalam, katakanlah sampai 20-30 meter dieksploitasi besar-besaran karena air tanahnya cukup potensial di daerah tersebut. Tetapi karena eksploitasinya berlebih, maka drawdown-nya juga cukup tajam. Akibatnya apa? Sumur-sumur penduduk di situ kering. Karena kita tahu mungkin di praktikum ya akan terjadi kayak kerucut terbalik itu loh, drawdown-nya itu tadi. Maka sumur-sumur tadi akan kering. Sayang tidak bisa saya gambarkan, kalau mungkin dengan gambar akan lebih jelas saya gambarkan ya. Tapi kan tidak bisa saya coret-coret di sini. Jadi bayangkan sumurnya 20 meter dieksploitasi besar-besaran. Sementara sumur penduduk di situ sekitar kedalamannya cuma sekitar 5 meter. Nah, akan terjadi drawdown, penurunan muka air tanah sampai 6 meter di bawah muka tanah. Maka berarti sumur penduduk yang kedalamannya cuma 5 meter tadi jadi kering. Karena drawdown tadi ya, kering. Warga nggak tahu, jangan-jangan ini musim kemarau, diperdalam lagi sampai 10 meter. Ada air, ketemu air. Ini masih dipompa terus, drawdown-nya sampai 15 meter. Nah, sumur penduduk yang 10 meter tadi kan jadi kering lagi. Karena water table-nya sekarang di posisi 15 meter dari bawah muka tanah. Nah, akhirnya warga tahu, ternyata ada eksploitasi air tanah yang berlebihan dari pabrik tekstil tersebut. Akibatnya apa? Pabrik tekstil tersebut dibakar oleh warga setempat. Ini pernah kasus di Bandung. Oleh karena itu, sekarang ada aturan, kalau kita akan membuat sumur dalam, di mana kita akan mengambil atau mengeksploitasi air tanah dengan debit yang cukup besar, maka kita tidak boleh mengambil air tanah di atas 40 meter ke atas. Jadi kalau kita membuat sumur dalam sampai pada kedalaman 40 meter, walaupun di situ sudah ketemu banyak air tanah, tetapi tidak boleh diambil untuk sumur dalam tadi. Jadi kita bor, maka sampai pada kedalaman 40 tadi kita tanam pipanya pipa buta. Pipa buta itu pipa yang tidak ada lubangnya. Sehingga sebetulnya secara dari kedalaman 0 sampai minus 40 meter tadi, kita tidak bisa mengambil air tanah di situ. Sehingga pada kedalaman 0 sampai 40 meter, air tanah itu adalah untuk keperluan masyarakat atau penduduk setempat dengan sumur gali. Jadi aman. Nah, mulai 40 meter ke bawah, baru kita boleh ngambil. Nah, pada 40 meter ke bawah sampai 50, sampai 100, sampai 200, dan sebagainya, silahkan kita ngambil air tanah. Jadi beberapa pipa tadi kita beri lubang sebagai pipa saringan, ya, sehingga air tanah bisa kita ambil. Di mana ya? Di bawah 40 meter. Kenapa? Di 40 meter tadi kita beri pipa buta yang tidak bisa kita ambil, karena peraturannya itu adalah untuk keperluan penduduk masyarakat, bukan masyarakat industri, itu ya. Karena kasus tadi pernah pembakaran tadi, sehingga kalau saudara diminta untuk cari air tanah dengan debit yang cukup besar, kemudian dengan metode sumur dalam, maka pada kedalaman 0 sampai minus 40 meter,
itu tidak boleh kita ambil air tanahnya. Kita pakai pipa buta. Baru setelah 40 meter, baru kita bisa diperbolehkan untuk mengambil air tanah tersebut. Bisa dipahami? Kenapa ada aturan itu? Jangan sampai saudara tiba-tiba buat sumur, wah untuk lebih irit ya, wah pada kedalaman yang relatif masih dangkal, kita eksploitasi besar-besaran. Misalnya pada kedalaman 30 meter, tidak boleh itu. Karena itu sudah ada aturan untuk konsumsi penduduk. Untuk industri, untuk sumur dalam dengan eksploitasi debit yang cukup besar, maka mulai 40 ke bawah baru kita boleh mengambil air tanahnya. Oke? Bisa dipahami ya. Jadi pengambilan air tanah secara besar-besaran sangat berbahaya karena bisa mengganggu keseimbangan lingkungan tadi, yaitu tadi yang 40 meter tadi. Nah, dalam pembuatan sumur ini diperlukan penyelidikan yang teliti dengan memperhitungkan dampak baik dan tidaknya untuk masa yang akan datang. Nah, dari hasil penyelidikan eksplorasi tadi, maka kita bisa menentukan dan merencanakan cara pemboran dan pembuatan konstruksi sumur tersebut. Jadi tadi, tetap kita harus melakukan penyelidikan awal dengan pemboran eksplorasi atau dengan geolistrik, geofisika, atau dengan kasar tadi, stratigrafi tadi. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Silakan. Ada pertanyaan? Masih mengikuti saya? Belum, Pak. Masih, Pak. Masih mengikuti ya? Masih, Pak. Oke, ya ini beberapa contoh komponen penting dari sumur bor dalam. Ya, ini yang disebut sebagai pipa buta. Ini. Jadi pipa yang tidak ada saringannya, tidak kita beri lubang. Artinya apa? Di daerah sini kita tidak bisa mengambil air tanahnya dengan disedot, dengan pompa. Tetapi yang di bawah ini adalah shoe atau sepatu, ini adalah apa ya? Keni untuk nyambung saja antara pipa buta dan pipa saringan. Nah, pipa saringan ini adalah pipa yang sudah kita beri lubang sehingga air tanah di sini bisa kita sedot. Ya, jadi ini fungsinya, dari 40 meter ini tidak boleh ada pipa saringan. Atau mungkin di sini pada kedalaman 80 atau 60 meter ini aquifer. Tetapi waduh, kualitasnya jelek, tidak bisa untuk air minum misalnya. Ya sudah, untuk daerah kedalaman 50 sampai 70 meter misalnya itu ada aquifer, airnya banyak, tetapi kualitasnya jelek, ya sudah, kita pada aquifer ini kita tutup dengan pipa buta. Karena kalau kita beri pipa saringan, air ini akan masuk, akan tersedot. Padahal kualitasnya jelek, mungkin aquifer ini mungkin dulunya bekas rawa, sehingga air tanahnya jelek. Ya, sekarang sudah pada tertimbun, mungkin pada kedalaman 50 meter. Ini bekas rawa, waduh airnya jelek. Taunya dari mana? Ya pada saat pumping test tadi. Sebelumnya. Jadi sebelumnya kita pumping test dulu, kualitas pada kedalaman 50 sampai 60 meter kok jelek. Airnya bagus, tapi kualitasnya jelek. Ya sudah, kita masukkan pipa buta. Artinya apa? Air di sini tidak bisa masuk, tidak bisa tersedot. Nah, pada kedalaman di bawah 50 tadi, airnya bagus, ya kita beri pipa saringan. Kemudian di bawahnya lagi ada lempung. Lempung perlu enggak kita pakai pipa saringan? Atau kita pasang pipa buta? Kemudian pada kedalaman 60 sampai 70 meter ketemu lempung. Nah, dalam rencana konstruksi tadi, apakah kita beri pipa saringan atau pipa buta? Pada kedalaman 50 sampai 60 meter tadi, bawah. Kira-kira kita pasang pipa saringan atau buta? Halo, ada yang bisa jawab? Ada? Ya kita pasang pipa buta. Kenapa pipa buta? Ya di lempung kan tidak ada air. Lempung kan impermeable, tidak ada air. Ngapain kita pasang pipa saringan?
Karena apa? Pipa saringan itu jauh lebih mahal daripada pipa buta. Pipa buta itu lebih murah, tapi pipa saringan mahal. Karena pipa saringan pun macam-macam, yang lubangnya bulat, lubangnya segitiga, lubangnya segi empat dan sebagainya, itu mahal. Bahannya juga tergantung. Kalau bahannya murah, nanti jangan-jangan mudah patah. Maka kita, kan ada tekanan dari atas, maka kita pakai yang misalnya monel. Atau ada murah besi, tapi kan bisa karatan. Maka umur dari sumur tadi tidak lama karena airnya jadi karat. Bahkan karena karatan, lubang-lubang tadi tertutup. Maka airnya tidak bisa kita sedot. Jadi pipa saringan itu mahal, tergantung dari jenis lubangnya, tergantung dari bahannya. Apakah kok dari PVC murah? Apakah dari besi murah? Apakah dari aluminium mahal? Dari monel mahal. Jadi pipa saringan itu mahal. Kalau di sini daerah Lempung kita pasang saringan, ya percuma. Ngapain? Lempung itu enggak ada airnya, kalau ya kita pasang aja yang murah pipa buta. Bahkan kalau kita pakai pipa saringan, kita sedot, lempungnya malah ikut masuk. Masuk malah akhirnya terbawa ke atas. Sampai ke pompa. Padahal peruntukannya untuk air minum misalnya. Maka airnya jadi keruh karena lempungnya ikut tersedot. Maka pada pada daerah Lempung kita pasang pipa buta. Tetapi pada air yang akan kita ambil, kita pakai pipa saringan. Atau ada air, tetapi airnya jelek, ya tidak kita ambil, maka di sini kita pasang pipa buta. Oke ya. Jadi beberapa komponen penting di sini ya. Jadi sesuai peruntukannya nanti pipanya, apakah perlu pipa buta, apakah pakai pipa saringan. Kemudian pipa saringan, apakah pipa saringannya besi atau logam? Kalau di situ airnya asin misalnya, maka mudah karat, maka kita pakai aluminium atau pakai monel, bukan pipa besi misalnya. Atau pakai pipa PVC, tidak ada karatan. Tetapi karena ini dalam, ada tekanan dari atas, maka jangan-jangan kalau PVC patah. Patah pada kedalaman 80 meter gimana? Kita angkat lagi, biaya lagi. Maka sebaiknya kita perhitungkan bagaimana kualitas airnya, apakah membuat karatan atau tidak, maka saringannya seperti ini. Kalau kita mau irit pakai PVC tetapi pada kedalaman yang cukup dalam, maka terjadi tekanan, baik tekanan dari atas maupun dari tekanan samping, karena tekanan formasi, maka terjepit jadi patah, lebih mahal lagi biayanya ya. Ini adalah salah satu pertimbangan-pertimbangan ya. Jadi beberapa komponen seperti ini. Ya, ini sama ya. Silakan saudara baca. Ya, kemudian ini pada batu gamping ya. Pada batu gamping biasanya kalau batu gampingnya adalah batu gamping yang keras, misalnya batu gampingnya adalah non plastik ya. Batuan non plastik kan keras batu gampingnya, kemudian banyak retakan-retakannya, maka kadang kita tidak perlu pipa, ya kita bor saja sudah, karena cukup kuat airnya mengalir lewat lubang-lubang pelarutan ini, saluran-saluran pelarutan ini ya. Jadi ini akan lebih murah lagi. Tetapi kalau batu gampingnya mudah runtuh, ya kita harus pakai pipa ya. Ini kita semen, kita grouting dan sebagainya. Setelah dibor, kita pasang pipa, kemudian samping-sampingnya kita semen, kita grouting, sehingga pipa ini tidak pipa ini menjadi stabil. Karena kalau tidak kita grouting, bisa jadi akan berliuk-liuk pada sampai kedalaman 100, 200 bisa patah nanti ya. Ya. Ada pertanyaan sampai situ? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, ini sumur bor. Jadi pada saat kita ngebor, bisa dengan bor tangan. Ini bisa sampai kedalaman sampai 60 meter. Ini tergantung juga dari material, tanah ataupun batuan yang kita bor. Kalau keras ya dengan bor tangan tidak bisa.
batuan beku. Kalau batu pasir atau bukan batu pasir, kalau pasir dengan bor tangan gampang karena masih lepas-lepas, unconsolidated. Bahkan sampai kedalaman 60 meter pun bisa dengan bor tangan. Ya. Kemudian dengan ini driven well atau dengan pemukul. Mungkin saudara sering lihat kalau ada orang bangun jalan, jembatan layang atau membangun rumah bertingkat, hotel bertingkat, kan untuk memasang konstruksinya kan harus dibor. Jadi bornya adalah ditumbuk tuh loh, di atas lepas tumbuk der, di atas palunya angkat lagi, pemberatnya kita lepas lagi, jadi seperti ditumbuk. Jadi ini adalah driven well, yaitu dengan memukul rangkaian pipa yang bagian bawahnya sudah diberi saringan. Jadi ini ditumbuk dari atas, dilepas penumbuknya, maka seperti dipalu, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini sering kalau kita lihat kalau membuat konstruksi yang pada batuan-batuan yang cukup keras, ya cukup keras. Jadi dengan ditumbuk, diangkat, pemberatnya dilepas seperti ditumbuk. Kemudian ada jetted well. Ini dikerjakan pada material yang relatif lepas dan tidak kasar. Ya. Jadi materialnya misalnya pasir lepas, ya maka dengan ini. Ya, jadi ini disedot saja. Ya. Kemudian yang keempat dengan mesin bor. Jadi bornya tadi ada bor tumbuk, cable tool drill, atau rotary drill. Ya. Ini adalah dengan bor putar. Kalau ini bor tumbuk, ini bor putar. Jadi bornya berputar dengan ujungnya adalah mata bornya. Nah ini macam-macam mata bornya. Ada mata bor tumbuk. Ya. Tapi kalau itu bor tumbuk pada material yang keras ya. Tetapi kalau materialnya masih lepas, biasanya dengan rotary drill, dengan bor putar saja. Ya ini macam-macamnya, silahkan saudara baca. Ini yang rotary drill, berputarnya digerakkan dengan mesin dan sistem putaran. Ya, kira-kira seperti ini bisa saudara baca. Ya, jadi ada bor tangan, bor tumbuk. Jadi bor tangan itu untuk yang kedalaman relatif dangkal. Bor tumbuk kalau materialnya keras. Kemudian bor putar kalau materialnya tidak begitu keras. Ya. Kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Masih ngikut? Masih ikut, Pak. Oke. Kalau belum, materinya sampai sini. Jadi untuk hari ini kita pertemuan ke-11 ini adalah bagaimana macam-macam eksploitasi air tanah atau penerapan air tanah. Pertimbangannya apa? Kemudian metodenya ada mendatar, ada vertikal. Kalau mendatar tadi macamnya dengan liang pengumpul, sumur pengumpul, parit pengumpul, dan sebagainya. Kemudian kalau vertikal adalah dengan pemboran dalam, sumur gali, atau sumur bor, sumur dalam. Metodenya bisa dengan bor biasa, tangan, bor tumbuk, maupun bor putar. Ya, kira-kira seperti ini sampai yang 11. Kemudian nanti pertemuan yang ke-12 kita bahas tentang masih dengan eksploitasi air tanah, penerapan air tanah, tetapi macam-macam pemeliharaan sumur dan sebagainya. Bagaimana memelihara sumurnya dan sebagainya. Ini adalah pembuatan sumurnya. Apakah sumur mendatar, apakah sumur vertikal, disesuaikan dengan kondisi geologi setempat. Apakah di situ akifernya tebal atau akifernya tipis tapi berlapis-lapis, ya. Apakah kita diamkan saja karena memang tidak potensial, karena tipis. Tapi dengan metode tadi, sumur pengumpul tadi, walaupun tipis, ternyata
bisa jadi sumur potensial seperti yang di Brebes tadi, daerah Brebes untuk irigasi bawang merah tadi. Karena apa? Lingkungannya adalah endapan-endapan pantai, tipis pasir, tipis lempung, tipis pasir, tipis lempung. Kalau kita pakai sumur bor biasa, kita vertikal, tidak bisa. Hasilnya jelek karena apa? Akifernya kecil-kecil. Maka tadi dengan cara mendatar, dengan sumur pengumpul. Kemudian kita lihat apakah batuannya keras atau liat, atau misalnya keras, batuan beku, atau liat, lempung. Ya, liat sekali, bisa menjepit bor tadi. Menjepit rangkaian bor tadi. Atau pada daerah kars, gua-gua dalam tanah dan sebagainya. Maka kita harus memilih tadi bagaimana kondisi geologinya, kita sesuaikan dengan rencana pemborannya, rangkaiannya, dan sebagainya. Kemudian untuk menyelidiki itu sebelum kita melakukan pemboran, apakah perlu geolistrik atau tidak, dan seterusnya. Oke, cukup kira-kira rangkumannya seperti ini. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak ada, saya akhiri karena saya ada pendadaran dan kebetulan materi untuk pertemuan 11 juga sudah selesai. Tapi cukup jelas ya? Bisa dipahami? Jelas, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saudara, memang mungkin di tempat lain seperti ini tidak diberikan hanya geohidrologi atau hidrogeologi secara umum. Ini loh, ini. Tapi saya ingin